warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Reviliana. Saya dari Prodi Neuropsikologi Kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari proses berkomunikasi, terlebih dalam pernikahan. Komunikasi itu adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Karena itu, dalam video ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana komunikasi bekerja dalam pernikahan. Apa saja hambatan yang sering muncul dan bagaimana strategi yang kita dapat gunakan untuk memperbaiki cara berkomunikasi dengan pasangan. Pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang tinggal bersama. Pernikahan itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan proses belajar, penyesuaian, dan pertumbuhan. Banyak pasangan yang memulai hubungan dengan cinta yang kuat, tetapi seiring waktu mereka menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat hubungan itu berjalan dengan baik. Yang membuat hubungan itu tetap kokoh adalah kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu mengungkapkan perasaan. Yang kedua, memahami kebutuhan pasangannya. Dan yang ketiga, menyampaikan harapan. Yang keempat, yaitu menyelesaikan konflik secara dewasa. Tapi sayangnya tidak semua orang itu tumbuh dengan kemampuan komunikasi yang baik. Ada yang terbiasa memendam perasaan, dan ada yang sulit mengekspresikan dirinya, dan ada juga yang mudah tersinggung ketika mendengar kritik dari pasangannya. Semua ini membuat komunikasi dalam pernikahan itu menjadi tantangannya tersendiri. Nah, disinilah pentingnya memahami strategi komunikasi yang efektif agar hubungan itu tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan semakin kuat dari waktu ke waktu. Nah, komunikasi itu kan adalah fondasi dari setiap hubungan. Melalui komunikasi, kita tuh mengenal pasangan kita tuh bisa jadi lebih dalam dan memahami apa yang mereka rasakan serta mengerti apa yang mereka butuhkan. Dan tanpa komunikasi yang baik, pasangan itu bisa yang pertama mudah salah paham, yang kedua merasa tidak dihargai, dan yang ketiga memendam kekecewaan atau bahkan merasa jauh secara emosional meskipun tinggal satu rumah loh. Coba bayangin deh kalau kita nih ya punya sesuatu di hati tapi kita pendem terus, lama-lama kan jadi sesek ya. Nah, sama nih misalnya kalau pasangan kita lagi ngomong tapi yang kita tuh dengerin itu cuma suaranya, bukan pesannya. Akhirnya apa yang terjadi? Salah paham kan? Nah, atau kalau misalnya nih kita berharap pasangan kita itu tuh ngerti isi kepala kita, ya kan gak akan bisa, karena pasangan itu tuh bukan cenayang, ya kan? Makanya komunikasi itu penting banget dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang baik, kita tuh bisa jadi saling mengerti, saling merasa dihargai, dan punya ikatan emosional yang kuat loh antar pasangan. Jadi intinya itu komunikasi itu tuh kayak jembatan deh. Jadi kalau jembatan itu tuh rapuh, ya kita nggak bisa bener-bener nyampe ke hati pasangannya sih. Dan komunikasi itu adalah fondasi dari setiap hubungan. Melalui komunikasi, kita tuh mengenal pasangan kita satu sama lainnya. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa aja sih masalah komunikasi yang sering banget tuh terjadi dalam sebuah rumah tangga atau sesama pasangan. Yang pertama nih, yaitu nggak benar-benar mendengarkan. Kadang kita tuh dengar pasangan ngomong, tapi dalam hatinya udah nyiapin jawaban. Jadinya ngerti sekedar katanya, bukan rasanya. Nah, ini jadi sering banget pemicu dalam permasalahan komunikasi mungkin ya. Nah, yang kedua, bicara saat emosinya lagi panas. Nah, kalau emosi lagi panas, kata-kata itu kayak anak panah, cepet keluar tapi nyeselnya tuh belakangan. Bener gak sih? Yang ketiga, yaitu menunda pembicaraan penting. Nah, kadang kenapa kita tuh menunda membahas pembicaraan penting, karena kita tuh biasa itu menunggu momen yang pas ya. Padahal sebenarnya waktu yang pas itu tuh ya saat kita siap untuk jujur dengan pasangan sih. Yang keempat, nah ini sering banget nih, yaitu asumsi.
ini nih yang paling sering bikin runyam atau bikin masalah dalam komunikasi. Nah, kenapa? Karena kita tuh nih mikir ya, pasangan tuh harusnya kan tahu apa yang kita mau, apalagi wanita. Saya sebagai wanita tuh merasa seperti itu tuh. Kadang tuh, coba sih cowok tuh, laki-laki tuh bisa gak sih mengerti apa yang kita mau gitu. Atau kita tuh sering ngode-ngode kan ke laki-laki, sedangkan laki-laki tuh kan mereka tuh nggak paham dengan kode-kode itu kan. Nah, ini yang sering banget memicu masalah komunikasi. Yang satu pinginnya apa ya, pasangan itu tuh tahu tanpa kita ngomong apa yang kita butuhkan. Nah, yang satunya ini nggak ngerti. Nah, jadi itu sering banget miskom dalam sebuah hubungan komunikasi. Dan yang kelima yaitu beda gaya komunikasi. Yang satu suka cerita panjang, yang satu tuh pingin langsung aja deh ke intinya. Nah, ini tuh terkadang perbedaan kecil tetapi bisa memicu konflik dalam masalah komunikasi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas masalah komunikasi yang sering terjadi dalam rumah tangga, sekarang aku mau ngajak teman-teman membahas tentang gimana caranya agar komunikasi dalam pernikahan itu bisa lebih sehat. Nah, aku punya beberapa strategi atau tips sih yang insya Allah mungkin tips sederhana tapi mungkin bisa membantu teman-teman semuanya ya. Yang pertama, di sini tuh ada yang namanya dengerin dulu, balasnya belakangan. Nah, kenapa sih? Karena mendengarkan aktif itu penting banget. Tahan diri buat untuk gak motong omongan, fokus ke perasaan pasangan, bukan cuma kata-katanya. Nah, jadi ini tuh penting banget gak memotong pembicaraan pada saat salah satu dari kita atau pasangan tuh sedang cerita. Jadi kita tuh mendengarkan dulu, nanti baru kita ngasih responnya belakangan, tunggu dia selesai bicara. Tips yang kedua yaitu pakai kalimat aku merasa. Nah, kalimat ini tuh bikin kita tuh nyampein perasaan kita tapi tanpa nyalahin pasangan. Nah, ini kan baik banget ya, karena kita tuh kan sering banget tuh ngomong kayak kamu tuh nggak pernah dengerin aku. Nah, itu kan kita kayak nyalahin pasangan ya. Tapi kalau kalimatnya kita ubah, diksinya kita ganti kayak gini nih. Aku merasa sedih loh waktu ceritaku nggak didengerin. Nah, ini kan konteksnya sama, tapi dengan gaya kita tidak menyalahkan pasangan. Hasilnya tuh beda banget loh komunikasi seperti ini. Nah, tips yang ketiga yaitu validasi perasaan pasangan. Kadang kita tuh cuma butuh didengar dan dipahami, ya nggak sih? Kayak kalimat simple kayak aku paham kok kamu capek, tapi kalimat pendek simpel itu tuh bisa jadi obat loh buat hati pasangannya sendiri, ya nggak sih? Nah, yang keempat yaitu sempetin waktu buat ngobrol. Gak perlu lama kok waktunya, 5 menit aja sebelum tidur atau sambil minum teh sore-sore deh, itu juga bisa loh. Yang penting ada ruang kecil buat saling connect gitu loh. Jadi kayak menceritakan, berbagi perasaan atau deep talk sebelum tidur tuh biasanya tuh cocok banget tuh buat pasangan. Yang kelima, gak usah ngobrol kalau lagi marah besar, ya gak sih? Kan kadang kalau kita tuh lagi marah, emosi kita tuh kan memuncak, jadi omongan juga tidak terkontrol. Nah, kalau kita lagi emosi yang meledak, kita kasih jeda dulu. Bilang aja kayak ke pasangan, aku butuh waktu buat nenangin diri dulu ya. Nanti kalau udah tenang baru ngobrol lagi. Itu efeknya luar biasa banget loh komunikasi dalam pasangan, ketimbang kita lagi emosi terus saling menimpali, yang ada emosi nggak reda dan jadinya ribut. Nah, itu sering jadi masalah dalam komunikasi. Dan yang keenam itu jujur dan terbuka. Kenapa? Karena komunikasi itu tuh butuh keberanian. Berani bilang apa yang dirasa, yang diharapkan, atau yang ditakutkan. Itu kunci dalam memperbaiki sebuah komunikasi yang mungkin sering terjadi masalah dalam pasangan ya. Nah, aku kasih contoh deh, mungkin yang familiar yang sering kita terjadi ya dalam komunikasi sesama pasangan atau dalam rumah tangga, yaitu misalnya nih, suaminya lagi sibuk kerja, terus pulangnya malam, terus istri ini ngerasa kesepian, tapi diem aja. Karena apa? Karena takut jadi beban suami. Nah, sementara si suami ini mikir istrinya ini baik-baik aja karena nggak pernah bilang apa-apa. Lama-lama si istri jadi sensitif.
suami bingung dong, nih kenapa istri saya tiba-tiba kok marah, ngambek, dan sebagainya. Nah, padahal kalau disampaikan pelan-pelan, bisa jadi begini nih kalau kita sampaikan ya komunikasinya. Si istri bilang ke suami, aku merasa kesepian akhir-akhir ini karena kamu sering pulang malam. Aku cuma kangen waktu kita bareng. Dan suami bisa menjawab, aku ngerti kerjaan lagi berat, tapi aku juga kangen sama kamu kok sebenarnya. Nanti weekend kita jalan bareng ya. Nah, lihat deh, percakapan sederhana seperti ini itu tuh bisa merubah suasana rumah menjadi jauh lebih hangat. Iya gak sih? Coba nih ya, kalau kita diem-diem aja nih, cewek kan sering gitu ya kadang. Aku tuh gak menyalahkan cewek, cuma ini POV aku sebagai wanita, karena aku juga sering begitu. Kadang aku tuh sering kalau lagi diem, aku kesel, aku tuh diem gitu. Padahal kan pasangan kita nih gak tahu nih maksudnya kita itu apa, maunya cewek ini apa. Kadang cewek itu lebih kayak ngode, kamu tuh peka gak sih? Nah, sedangkan ternyata cowok itu tuh gak bisa loh kita kasih sinyal-sinyal. Nah, mereka tuh harus dibilangin langsung. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan dengan kata-kata kita. Nah, itu bisa menjalin komunikasi sesama pasangan menjadi lebih efektif dan lebih baik. Dari semua yang sudah kita bahas hari ini, intinya cuma satu, yaitu komunikasi itu tuh bukan soal banyak bicara, tapi soal bagaimana kita tuh bisa saling memahami. Karena pernikahan itu adalah perjalanan panjang dalam sebuah hubungan. Kadang tenang, kadang juga penuh tantangan. Tapi dengan komunikasi yang efektif, perjalanan itu bisa jadi jauh lebih indah dan membuat hubungan kita dengan pasangan menjadi lebih harmonis. Ya nggak sih? Oke, terima kasih udah nemenin aku ngobrol di video kali ini. Dan semoga cerita dan tips ini bermanfaat ya buat kamu dan pasangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.